Jajaran pengurus sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSISET) se-Kabupaten Buleleng dikukuhkan yang diawali dari Kecamatan Banjar Buleleng. Pengukuhan resmi dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Depidar 21 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Bali, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Pengkaderan SOKSI milenial tersebut berlangsung di Bali Lovina Beach Cottage, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar Buleleng. Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang populer disapa Gus Adi melanjutkan, SOKSI merupakan organisasi pencetak kader, di mana pengukuhan ini sebagai bentuk konkret dalam mewujudkan organisasi pencetak kader tersebut, dan kedepannya SOKSISET akan disiapkan dengan beberapa pelatihan. Pelatihan pertanian ini nantinya akan dilaksanakan di sebuah hotel, sehingga menjadi tempat pelatihan yang nyaman bagi SOKSISET. Dijelaskan nantinya akan diberikan beberapa jenis pelatihan, dicontohkan seperti di Kabupaten Buleleng akan diberikan mekanisasi pertanian. Inilah kita menunjukkan bentuk konkret kita di dalam mewujudkan organisasi pencetak kader tersebut, gitu. Dan SOKSISET ini ke depan kita akan siapkan dengan beberapa pelatihan, baik pelatihan di seremonial, ya MC dan sebagainya, pelatihan di UMKM, dan juga di bulan Maret mulai dengan tanggal 8 Maret itu kita akan melaksanakan pelatihan pertanian. Itu kita akan melaksanakan di 5 titik dulu, 5 kabupaten dulu. Ya, 5 kabupaten dulu termasuk di Buleleng. Kabupaten Badung, Buleleng, sudah itu Jembrana, Bangli, dan juga Denpasar. Ya, enggak bergantian. Beda-beda selama bulan Maret. Itu akan kita laksanakan. 8 Maret di mana? Nanti belum kita tentukan di mana, antara Denpasar atau Badung. Nah, itu jadi kita laksanakan, dan pelatihan ini kita akan laksanakan di sebuah hotel. Kita akan pilih yang mana yang representatif, nah sehingga ada suatu tempat belajar yang nyaman. Pelatihan yang kita laksanakan itu beberapa jenis, seperti di Buleleng kita angkat tentang mekanisasi pertanian, karena di sini sangat bagus sekali aliran pertaniannya mengarah kepada industri pertanian, maka kita ngangkat modernisasinya itu. Sudah itu di Jembrana kita angkat budidayanya, karena kita sudah melahirkan 2 paritas unggulan, paritas untuk diabetes dan paritas untuk menanggulangi stunting. Nah, ini kita lakukan, dan juga di tempat-tempat lain dengan sesuai dengan apa sih potensi yang tertinggi di situ, itu yang kita laksanakan. Pada kesempatan tersebut, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra Amatre, yang juga anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Bali, juga menyampaikan ucapan selamat dan berpesan kepada Bupati dan Wali Kota bersama wakilnya yang telah resmi dilantik. Gus Adi berharap lebih banyak dan cepat terwujud adanya desa-desa wisata dan pertanian yang sesungguhnya. Saya sampaikan selamat kepada rekan-rekan kita yang baru dilantik sebagai kepala daerah, Bupati dan wakil dan Wali Kota sebagai wakilnya. Jadi saya berpesan, tatkala komputer negara ini hang, Bali merupakan daerah kunjungan wisata terindah, ternyaman, terdamai, mempunyai vibrasi yang lain dari negara-negara lain. Nah, untuk itu marilah kita bangkit. Bagaimana pentingnya kepala daerah mempunyai jiwa visioner, membangun wilayahnya dengan mengedepankan kearifan lokal itu. Satu-satunya harapan saya adanya lebih banyaknya dan lebih cepatnya terwujud desa-desa wisata yang sesungguhnya, pertanian yang maju sesungguhnya. Karena itu Bali mempunyai satu keunikan dan kelebihan tertentu yang tidak ada di daerah lain. Dengan adanya Subak, semakin banyak organisasi konkret yang ada dan kita laksanakan pendampingan dengan konkret, maka hasilnya juga konkret. Nah, inilah penting sekali membangun Bali dengan jiwa yang sungguh-sungguh. Sementara Ketua DPD Golkar Buleleng, Krisna Budi, menyampaikan terima kasihnya karena mendapat dukungan dari Ketua Depidar SOKSI Bali, yang juga sebagai Ketua Harian SOKSI Pusat, di mana penguatan kader penting dilakukan untuk kebesaran Partai Golkar ke depannya. Juga pentingnya diberikan pelatihan di bidang pertanian kepada SOKSISET di Kabupaten Buleleng.
Krisna Budi menilai animo para pemuda untuk terjun pada bidang pertanian sangat antusias. Penting kiranya dengan adanya turunnya para anggota-anggota dewan kita, terutama dari Partai Golkar, bahwa pentingnya kemandirian daripada pemuda-pemuda kita, bahwa bertani adalah suatu pekerjaan yang sangat baik di dalam mengembangkan jati diri dan juga secara ekonomi mampu nantinya meningkatkan taraf hidup para pemuda kita ke depannya. Antimu kita bisa lihat pada hari ini bagaimana adik-adik kita, pemuda-pemuda kita sangat antusias untuk hadir di dalam pembekalan yang diadakan maupun pengukuhan yang diadakan oleh Soksi. Ya, biasanya sih kita selalu melihat bahwa anak-anak muda kita nggak siap, tapi sebenarnya mereka siap, sangat siap. Kita aja yang harus bisa memotivasi mereka bahwa kedepannya kita sebagai orang tua mengharapkan kader-kader kita menjadi lebih kuat dalam mengarungi kehidupan ini. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Depicap Soksi Kabupaten Buleleng, Ketut Narendra mengatakan, pihaknya telah mempunyai program tahap pertama, yakni membentuk Soksi Z sebagai generasi penerus dan setiap pembelajaran akan dibina melalui pendampingan agar bisa menjadi kader-kader Soksi muda yang tangguh. Ditambahkan Soksi Z Kabupaten Buleleng nantinya akan diarahkan ke bidang pertanian sesuai arahan yang diberikan. Kami sudah memprogramkan yang tahap pertama adalah untuk membentuk Soksi Z sebagai generasi penerus dan pembelajaran setiap hari akan kita bina terus supaya menjadi kader-kader Soksi muda yang tangguh. Itu awal dari program kami dulu. Kita akan konsolidasi dulu ke anak-anak muda, mengajarkan bagaimana cara berorganisasi, cara bermasyarakat, supaya menjadi kader-kader muda Soksi yang tangguh. Moto kita di Depicap, Soksi menyongsong matahari. Berarti kami berjalan dari barat ke timur. Setelah itu bulan Maret yang akan melantik di Soksi Kecamatan Grogak. Bulan April maaf. Sudah itu bulan Mei yang melantik di Seririt. Sudah gitu Busungbiu berangkat ke timur ke Astungkare 2021 akhir. Soksi Depicap Buleleng sudah mempunyai Soksi Z di seluruh kecamatan di Buleleng. Oh, sekarang baru diawali dari Banjar? Banjar, nggih. Oh, yang lain nanti menyusul? Menyusul. Kalau sekarang di Banjar ini 250? 210. 210. Astungkare 2021 akhir, Depicap Kabupaten Buleleng sudah mempunyai Soksi Z di seluruh kecamatan. Nah, jadi kader-kader Soksi Z ini mungkin kami arahkan ke pertanian, apalagi kita dalam situasi pandemi sekarang ini, hanya pertanian yang mungkin bisa untuk berlanjutnya kehidupannya. Itu yang fokuskan dulu di pertanian. Ketua Soksi Z Kabupaten Buleleng Putu Artawan mengaku tertarik bergabung pada Soksi Z karena ingin belajar berorganisasi dengan baik dan benar. Saya ikut Soksi Z karena saya ingin belajar berorganisasi, bagaimana cara berorganisasi yang baik dan yang benar, supaya agar nanti di kemudian hari ada bekal saya untuk melangkah ke jenjang lebih tinggi lagi. Ini kan Soksi Z juga di cover program KTA Soksi berasuransi. Bagaimana terkait hal itu? Apakah mungkin juga nanti dia dianggap terlompatan? Kalau KTA dalam Soksi Z itu yang setuju, karena dari KTA itulah kita bisa istilahnya resmi menjadi anggota Soksi Z. Sementara Dewo Ayu Rosiani sebagai Ketua Soksi Kecamatan Banjar mengatakan, kegiatan yang diberikan di Soksi Z sangat bernilai positif dan ia akan mengajak rekannya di setiap dusun siap diarahkan untuk menjadi lebih baik. Saya di Soksi Kecamatan, saya mengajak setiap desa, setiap dusun itu mengarahkan agar menjadi camat itu di kecamatan menjadi lebih baik. Soalnya kegiatan-kegiatan dari Soksi Z ini mendukung kegiatan yang positif. Kami tertariknya karena di situ, karena kegiatan-kegiatan itu positif untuk kami lakukan di masa pandemi seperti ini. Juga kayaknya nanti ada pelatihan kami juga dari desa biar kami bisa lebih di jenjang lebih tinggi, lebih bagus dan lebih baik. Pada pengukuhan Soksi Z Kabupaten Buleleng tersebut, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada generasi milenial dengan meneriakkan yel-yel tagline maju terus pantang mundur. Maju terus, pantang mundur.
Kabar Bali Hits mengabarkan.